Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPA 1 ingin mempresentasikan tentang dan menjelaskan tentang DBD, yaitu demam berdarah dengue, dari cara pencegahan, penyebab, pengobatan, dan gejala. Dan di sini saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu Sarifah, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Tara. Saya Maharani. Saya Putri. Saya Alisa. Baiklah, di sini kami akan memulai, yaitu dari Tara. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang apa itu DBD dan akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Tara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang virus demam berdarah. Kakak-kakak, apakah kalian sudah tahu apa itu demam berdarah? Tahu. Baiklah, di sini saya akan lebih memperjelas tentang demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit akibat gigitan nyamuk pembawa virus dengue. Penyakit ini menyebabkan gejala demam tinggi dan flu. Jika tidak ditangani dengan cepat, demam berdarah beresiko mengancam nyawa. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit dengan jumlah kasus yang cenderung meningkat setiap tahun. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, terdapat 95.893 kasus demam berdarah terakhir dengan kematian. Demam berdarah terbagi menjadi dua jenis, yakni demam dengue dan demam berdarah dengue hemorrhagic fever. Perbedaan antara kedua jenis demam berdarah tersebut adalah adanya kebocoran pembuluh darah pada demam berdarah dengue fever, sedangkan demam berdarah dengue hemorrhagic fever tidak memiliki kebocoran pembuluh darah. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus dengue masuk ke aliran darah manusia melalui gigitan nyamuk tersebut. Biasanya, nyamuk ini menggigit di pagi dan sore hari. Penularan virus dengue terjadi bila seseorang yang terinfeksi gigit nyamuk perantara. Virus dari orang yang terinfeksi tersebut akan dibawa oleh nyamuk dan menginfeksi orang lain yang digigitnya. Meski begitu, virus dengue hanya menular melalui nyamuk dan tidak dari orang ke orang. Akan tetapi, kekebalan terhadap salah satu virus tidak menutup kemungkinan terjadi terinfeksi oleh tipe virus dengue yang lain. Bahkan, seseorang yang pernah terinfeksi virus dengue lebih beresiko terinfeksi lagi dengan gejala yang lebih berat. Selain pernah mengalami infeksi virus dengue, faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena demam berdarah adalah tinggal atau berpergian ke daerah tropis. Demam berdarah juga lebih beresiko dialami oleh bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh lemah. Gejala jika terkena demam berdarah. Berdasarkan tingkat keparahan gejalanya, demam berdarah dapat dibagi menjadi demam dengue fever dan demam berdarah dengue hemorrhagic fever. Demam dengue fever. Demam
dengue adalah bentuk ringan dari infeksi virus dengue. Gejalanya hampir menyerupai demam pada umumnya, dan umumnya dimulai sejak hari ke-4 sampai ke-7 setelah digigit nyamuk. Gejala demam ini umumnya meredak kurang dari 1 minggu, tetapi bisa juga berlangsung sampai 10 hari. Gejala demam dengue antara lain demam 40 derajat Celcius atau lebih, sakit kepala berat, nyeri pada sendi dan otot tulang, hilang nafsu makan, nyeri di bagian belakang mata, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, ruang kemerahan muncul sekitar 2 sampai 5 hari setelah demam. Demam berdarah dengue hemofiliar. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan kondisi ketika demam dengue yang dialami oleh penderitanya mengalami perburukan atau hemofiliar. Biasanya fase ini terjadi karena di antara hari ketiga hingga hari ke-7 setelah gejala muncul. Pada fase ini penderita demam dengue dapat mengalami penurunan suhu demam di bawah 38 derajat Celcius. Selama 1 hari kemudian suhu-suhunya akan kembali naik di hari berikutnya. Pola ini disebut sebagai set level fever atau demam pelanar. Banyak yang mengira bahwa penurunan demam ini adalah tanda kesembuhan. Padahal justru di fase ini penderita demam dengue yang dialami oleh penderitanya mengalami perburukan atau hemofiliar. Biasanya fase ini terjadi karena di antara hari ketiga hingga hari ke-7 setelah gejala muncul. Pada fase ini penderita demam dengue dapat mengalami penurunan suhu demam di bawah 38 derajat Celcius. Selama 1 hari kemudian suhu-suhunya akan kembali naik di hari berikutnya. Pola ini disebut sebagai set level fever atau demam pelanar. Banyak yang mengira bahwa penurunan demam ini adalah tanda kesembuhan. Padahal justru di fase ini penderita harus diawasi lebih ketat. Hal ini karena pada fase ini penderita dapat mengalami pendarahan dan kebocoran pembuluh darah. Berikut ini saya akan menyampaikan tanda bahaya demam berdarah dengue yang harus diwaspadai. Pertama, sakit perut tak tertahankan. 2, muntah terus-menerus 3 kali atau lebih dalam 24 jam. Pendarahan seperti gusi, berdarah atau mimisan. Terdapat darah pada urin, tinja atau muntah. Pendarahan di bawah permukaan kulit yang tampak seperti memar. Napas yang pendek atau cepat, lemas atau lelah. Dan terakhir gelisah. Pengobatan demam dengue yang akan diberikan kepada pasien. Pertama, tidak ada metode khusus untuk menangani demam dengue. Pengobatan yang dilakukan adalah untuk meredakan gejala pencegahan infeksi virus semakin memburuk. Dokter akan menganjurkan pasien untuk melakukan beberapa hal berikut. Cukupi cairan tubuh dengan banyak minum untuk menghindari dehidrasi. Penuhi kebutuhan nutrisi dengan makanan yang sehat untuk mendukung proses penyembuhan. Istirahat yang cukup. Konsumsi paracetamol. Hindari gigitan nyamuk untuk mengurangi resiko penularan lebih lanjut. Gunakan obat nyamuk ration atau lampu di kamar. Pencegahan DBD. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya demam berdarah, yaitu vaksin dengue. Demam berdarah derajat yang menimbulkan dengue shock syndrome dapat dicegah dengan pemberian vaksin dengue. Vaksin ini dapat diberikan pada anak-anak dan orang dewasa usia 9 sampai 45 tahun sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Vaksin dengue mengandung 4 jenis virus dengue. Oleh karena itu, vaksin tetap diberikan pada orang yang sudah pernah terinfeksi. Hal ini untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap tipe virus dengue berbeda. Penting untuk diingat bahwa vaksin dengue tidak boleh diberikan pada orang yang tidak pernah terdiagnosis demam berdarah sebelumnya, karena bisa meningkatkan resiko demam berdarah berat jika orang tersebut terinfeksi. Pemberian vaksin juga tidak dianjurkan pada usia di bawah 9 tahun, terutama pada kelompok usia 2-5 tahun. Selain dengan vaksin, demam dengue dapat dicegah melalui pemberantasan serangan nyamuk atau PSN dilakukan dalam 2 kali
inseksidasi atau fogging dalam jeda 1 minggu. Dilakukannya pengasapan sebanyak 2 kali bertujuan untuk membunuh jentik nyamuk yang tidak dapat dibasmi pada saat pengasapan pertama. Metode PSN lain adalah dengan rutin menjalankan 3M+, terutama pada musim hujan. Langkah 3M yang dimaksud adalah menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, lakukan pula langkah plus untuk membantu pencegahan. Langkah plus yang dimaksud antara lain mengatur cahaya yang cukup di dalam ruangan, memasang kawat anti nyamuk, menaburkan bubuk larvasida, menggunakan kelambu saat tidur, menanam tumbuhan pengusir nyamuk. Baiklah, sekian dari penjelasan kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika kakak-kakak ingin bertanya, silakan bertanya. Satu-satu. Tampung. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah seseorang yang penderita DBD yang sudah sembuh masih menyimpan virus dengue di dalam tubuhnya? Sekian. Tampung dulu. Tulis dulu. Lanjut yang lain. Baiklah, pertanyaan dari Kakak Nutelda akan dijawab oleh Maharani. Seorang yang sudah sembuh dari penyakit dengue masih menyimpan virus dengue tersebut, tetapi virusnya sudah lemah oleh imunitas tubuh kita masing-masing. Apakah sudah puas? Apa yang menyebabkan ketika kita mengidap DBD, kita akan susah menelan makanan dan nafsu makan berkurang? Penyebab. Penyebab kayak efek samping lah. Efek samping dari penyakit DBD itu. Efek samping Baiklah, Anissa akan menjawab dari pertanyaan Kak Nurdiana. Efek samping dari terkena DBD pertama nafsu makan hilang karena badan kita imunnya menurun, mual dan berat badan kita menurun. Ada lagi? Udah. Ya, Lanjut. Gila yo. Boleh lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ciri dan sifat nyamuk Aedes aegypti? Apa? Setelah kami akan menjawab dari pertanyaan Kakak Netra yang akan dijawab oleh Tara, yaitu Pertanyaan dari Kakak Nedra, sebutkan ciri-ciri dan sifat nyamuk dengue. Ciri-ciri dari nyamuk tersebut yaitu berjenis kelamin betina, memiliki kaki yang berwarna hitam putih, berukuran lebih besar dari nyamuk-nyamuk yang biasanya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak semua. Dan kami akan mengakhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.